Seringkali cinta dianggap sebagai suatu hal yang dapat membutakan manusia. Banyak orang yang tanpa sadar rela melakukan apapun demi cinta dan pasangannya. Tidak terkecuali oleh beberapa pasangan ini. Padahal mereka adalah saudara kandung yang mana insest menjadi hal yang dilarang baik dari segi moral, agama hingga hukum sekalipun. Meskipun begitu, nyatanya banyak dari mereka yang tetap bersikeras untuk hidup dan memadu cinta bersama. Bahkan ada juga yang hidup dengan menurunkan budaya insest tersebut kepada keturunan-keturunan berikutnya. Duh, serem kan? Daripada penasaran, langsung aja, ini dia 7 pernikahan sedara yang tetap dilakukan meskipun sudah jelas ditentang oleh segala pihak. Daniel Haney dan Nick Cameron. Pasangan insest pertama adalah Daniel dan Nick. Mereka adalah adik kakak satu ibu namun beda ayah. Nick dibesarkan di sebuah panti asuhan, sementara Daniel dibesarkan dan hidup bersama dengan ibu kandung mereka. Mereka berdua pun tanpa sengaja bertemu ketika Daniel berusia 20 tahun dan Nick berusia 26 tahun. Pertemuan itu nyatanya bukan hanya berujung pada ketertarikan semata, melainkan juga menumbuhkan benih-benih cinta. Mereka berdua pun berhubungan seksual 3 minggu kemudian. Padahal kala itu Daniel telah memiliki suami. Untungnya hubungan terlarang itu diketahui oleh ibu mereka dan dilaporkan ke pengadilan di Skotlandia sehingga terhitung sebagai tindak pidana. Akan tetapi setelah percobaan hukuman selesai, nyatanya kedua kakak beradik tersebut memutuskan untuk menikah, namun berjanji untuk tidak berhubungan seksual. Meskipun demikian, tetap saja keduanya berencana untuk pindah ke Paris, tempat pernikahan insest menjadi hal yang diperbolehkan. Dr. Bruce dan Linda McMahon. Pada bulan Juni tahun 2004 silam muncul berita menggemparkan dari seorang jutawan yang presiden sekaligus CEO Dr. Bruce McMahon yang memutuskan untuk menikahi putri kandungnya sendiri. Pernikahan tersebut diselenggarakan melalui rangkaian upacara rahasia. Diketahui bahwa putri kandungnya, Linda, telah diadopsi sejak lahir sehingga Bruce tidak tahu bahwa ia memiliki anak. Mereka pun tidak sengaja bertemu pada tahun 1990, tepatnya ketika Linda masih berusia 18 tahun. Pertemuan itu pun menjadi sumber dari hubungan seksual tepatnya pada tahun 1998. Lebih lanjut, keduanya memutuskan untuk menikah secara diam-diam meskipun Linda telah memiliki seorang suami sah. Bruce sendiri ternyata sudah memiliki 4 istri. Untungnya pernikahan tersebut terbongkar sehingga harus mengikuti proses peradilan yang cukup lama. Mackenzie dan John Phillips. Pasangan sedara berikutnya datang dari aktor luar negeri John Phillips. Namun berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yang mana diketahui oleh publik ketika keduanya masih bersama, hubungan terlarang ini justru terbongkar ketika John Phillips telah tiada. Putri John, Mackenzie, mendadak mengaku bahwa dirinya sudah berhubungan seksual dengan sang ayah sejak ia berusia 17 tahun hingga menikah. Pengakuan tersebut ditulis pula di bukunya. Bahkan dikabarkan pula bahwa John sempat melamar Mackenzie dan mengajaknya ke pelaminan untuk meresmikan hubungan cinta mereka. Rencananya pernikahan itu dilaksanakan di Meksiko secara diam-diam dengan turut mengubah identitas. Selama menjalin hubungan terlarang itu, Mackenzie bahkan sempat hamil. Namun mengingat bahwa ia telah memiliki suami, Mackenzie justru bingung mengenai identitas anak yang sedang dikandungnya. Ia tidak yakin anak siapakah itu sehingga ia pun memutuskan untuk melakukan aborsi. Mendengar pengakuan mengejutkan itu setelah John meninggal, adik kandung John justru marah besar. Ibu tiri Mackenzie bahkan menuduh Mackenzie telah berbohong. Duh, pokoknya rumit banget deh. Sampai bingung sendiri nih ngikutinnya. Jadi siapa nih yang benar? Katie, Dennis, dan Stephen Platt. Kasus insest berikutnya datang dari Amerika Serikat. Katie yang lahir dengan nama Dennis adalah putri pertama dari pasangan muda Stephen Platt dan Alyssa. Stephen saat itu berusia 20 tahun, sementara Alyssa hanya berusia 15 tahun. Namun Stephen tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya kepada Dennis, bahkan beberapa kali melakukan kekerasan. Alyssa yang tidak betah melihat hal itu akhirnya rela agar Dennis diadopsi oleh orang lain. Proses adopsi itu terjadi ketika Dennis berusia 8 bulan oleh pasangan Tony dan Kelly Fusco di Dover. Pasangan baik itu pun mengganti nama Dennis menjadi Katie dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi ketika Katie berusia 18 tahun, ia diberitahu bahwa dirinya adalah anak angkat. Katie pun terdorong untuk mencari keluarga kandungnya dan saat itulah ia bertemu kembali dengan Stephen.
Katie pun tinggal bersama mereka. Sayangnya, hubungan Steven dan Alyssa justru sedang memburuk sehingga Steven sering sekali kabur dan tidur di lantai kamar tidur Katie. Tapi ternyata selama masa-masa itu, Katie dan Steven telah melakukan hubungan terlarang hingga Katie hamil. Katie dan Steven bahkan sempat menikah pada tahun 2018. Namun akhirnya Alyssa melaporkan hubungan tersebut ke pengadilan dan mereka berdua terpaksa berpisah. Sayangnya Steven tidak terima sehingga ia pun menembak mati Katie, ayah angkatnya Tony Fusco, bayi Katie hingga dirinya sendiri. Tragis ya guys. John dan Jenny Davis. Pasangan saudara berikutnya adalah John dan Jenny Davis yang merupakan ayah serta anak kandung. Mereka bahkan telah melangsungkan pernikahan meskipun Australia tidak melegalkan hal itu. Awalnya mereka berdua tidak hidup sebagai ayah dan anak. Namun setelah John bercerai, takdir mempertemukan mereka berdua. Sayangnya, mereka menganggap bahwa takdir tersebut berarti mereka diperbolehkan saling jatuh cinta dan menikah. Jenny yang sudah memiliki pasangan pun rela meninggalkan kekasihnya dan memilih untuk hidup bersama John. Berkat pernikahan terlarang tersebut, John dan Jenny dikaruniai 2 orang anak. Sayangnya seperti apa yang ditakutkan dari pernikahan saudara, anak pertama mereka meninggal karena kelainan jantung. Mendengar hal tersebut, pihak pengadilan akhirnya menyelidiki kasus ini dan memutuskan John serta Jenny bersalah. Mereka berdua akhirnya mengakui kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan pernah berhubungan seksual lagi dengan satu sama lain. The Colt Family. Nah, kalau yang satu ini bukan pasangan lagi nih guys, tapi sudah sekeluarga, alias mereka saling berhubungan seksual satu sama lain dalam keluarga besar sendiri. Tinggal di Sydney, Australia, The Colt Family ternyata memilih untuk hidup di dalam sebuah karavan. Tapi orang-orang sekitar merasa heran kenapa banyak sekali anak kecil berkeliaran di sana ketika jam sekolah. Padahal Australia menganggap perilaku orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya adalah perbuatan ilegal. Masyarakat pun melaporkan kejanggalan tersebut ke pihak berwajib. Setelah diselidiki, terungkaplah bahwa memang ada hubungan terlarang di sana. Bahkan bukan hanya antara 2 orang, melainkan antara 40 orang. Jadi keluarga besar tersebut tinggal bersama dan saling berhubungan satu sama lain. Ayah dengan anak, paman dengan keponakan, kakak dengan adik, hingga ibu dengan anak. Setelah tes DNA dilakukan, terungkap pula bahwa anak-anak kecil yang berkeliaran adalah keturunan dari keluarga yang sama. Duh, serem banget ya. Gimana guys? Menurut kalian tentang pernikahan saudara? Atau jangan-jangan di daerah kalian juga pernah ada kejadian serupa? Yuk share ceritanya di kolom komentar. Terima kasih ya telah menonton dan sampai jumpa lagi.